Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan kali ini kita akan mereview lagi sebuah produk dari WRW. Kalau kemarin sudah WRW, sekarang WRW lagi. Lagi banyak produk WRW ya. Kali ini adalah UV 888 Plus. Jadi sebelumnya 888 yang kita review, kemudian 888 Plus juga. Tapi yang kali ini ada 888 Plus 6 band. Nah, ini tulisannya 6 band. 888 Plus 6 band, teman-teman ya. Oke, ini 10 watt, sudah ANC, waterproof juga, dan sama, identik juga dengan Wearcom ya. Jadi kalau Anda sudah sulit mencari Wearcom, ya ini jawabannya. Anda bisa menggantinya dengan WRW UV 888 Plus 10 watt. Nah, kali ini yang 6 band ya teman-teman ya. Oke, seperti apa 6 bandnya nanti kita akan cek saja seperti bagaimana untuk WRW UV 888 Plus yang ada di depan saya ini. Nah, sebelum kita unboxing, seperti biasa kita seruput dulu kopinya teman-teman ya. Kita seruput kopinya. Bismillah. Alhamdulillah. Waduh, mantap kopinya. Oke, kopinya tinggal dikit. Nanti kita coba cari lagi yang untuk kopi murni, jadi tidak pakai gula teman-teman ya. Ini teman-teman yang dari Sumatera ngasihnya memang mantap banget. Saya selalu kalau minum yang kita grinder sendiri tuh enak ya, tidak pakai kopi, mantap. Tidak pakai kopi, tidak pakai gula, kok tidak pakai kopi. Oke teman-teman, langsung aja kita unboxing produknya WRW 10 watt UV 888 Plus 6 band. Keep stay tune, jangan kemana-mana. Dia boxnya dari WRW UV 888 Plus 10 watt, udah ANC, dan di sini tulisannya 6 band. Jadi 6 band itu apa ya, nanti kita cek aja. Yang jelas di sini bisa FM radio, bisa air band, bisa 136, 174, dan 350, 400. Ya, yang lain sisanya apa nanti kita cek aja. Kita unboxing, kita buka dulu ya. Seperti biasa di sini ada user manual. Nah, user manual di sini. Ya, di sini trouble guide, cleaning maintenance, specification-nya nggak ada di sini ya. Tidak ada, langsung konten saja, daftar isi dan penjelasan dari barang-barangnya, apa namanya, tombol apa-apa gitu semua di sini dijelaskan ya. Kemudian di sini ada kartu garansi dari WRW. Kita buka dulu, di sini ada baterainya ya. Baterainya belum Type C dan ini sekitar 3800 mAh. Kemudian dapat apa lagi? Dapat bel clip dan talinya. Kemudian dapat antena. Ya, antenanya seperti punyanya Wearcom persis ya antenanya. Nah, seperti ini. Di sini juga dual band ya. Jadi 136, 174 dan 470. Dapat adapter, dapat desktop, kemudian di sini HT-nya, dapat ya deh chargernya tadi nih ya, desktopnya ya, adapternya maksud saya. Oke, kita taruh dulu untuk boxnya dan yang lain-lainnya yang kita gunakan kita taruh di bawah dulu. Oke, teman-teman, kita coba lihat di sini ya, di belakang radionya. Di sini ada tertulis ada Atlantik apa itu ya, nggak tahu ya. CV Atlantik made in China. Oh, sini WRW UV 88 VHF 10 watt ya. Oke, kita pasang baterainya. Jadi kalau dilihat ya sama persis dengan Wearcom, nggak ada bedanya, cuma hanya tulisannya di sini beda, di sini tulisannya dual band, waterproof, di sini WRW. Tombolnya juga sama persis, baterai sama, knob sama, lampu sama, antena pun sama. Oke, kita hidupkan
Untuk WRW UV888 plus. Nah, seperti ini tampilannya. Itu langsung disambut oleh airband ya. Jadi untuk airbandnya langsung aja bisa kita cek ya. Mumpung ini bisa terdengar, kita bisa tes saja langsung teman-teman ya untuk airband seperti apa untuk penerimaannya. Kita bisa cek aja dengan antena di atasnya. Oh, antena di atasnya ini teman-teman. Coba aja apakah bisa kita dengarkan. Bisa teman-teman ya. Jadi airbandnya itu ada beberapa. Ini kita coba yang satunya lagi. 400 ya, 400 sih. Jadi airbandnya udah bisa ya teman-teman ya, langsung kita receive tadi. Nah sekarang saya langsung ke posisi, kita cek dulu squelnya ke 1. Sekarang kita tes di seismograph apakah bisa receive apa enggak. Seismographnya kita coba. Kita matikan dulu dual bandnya, dual standby off. Nggak bisa. Kemudian kita coba buka squelnya. Open squel bisa teman-teman ya. Oke, bisa open squel. Oke, artinya dia bisa nge-receive untuk seismograph teman-teman ya. Berarti nggak budak ya, antenanya tinggi di atas ini. Kalau kita langsung seperti ini, ya bisa juga teman-teman. Jadi harus buka squel, dia bisa receive untuk seismographnya. Kalau kita matikan, dia tidak bisa teman-teman ya. Nah, hilang. Oke, kita lanjut aja langsung dengan menu-menunya. Kita coba menu di sini ada squel, TX power, kita coba low dulu. Kemudian ada bandwidth wide, kemudian visual lock, TOT, P audio ini kita off karena di sini nggak ada ya. Nanti gampang dihidupinnya pakai yang ini ya teman-teman ya, pakai bintang ini untuk hidupin ANC. Kemudian udah selesai, kita pindah ke menu berikutnya, Fox. Di sini Foxnya off, kemudian option set, di sini ada save. Save ini kita on untuk menghemat baterai. Double receive itu kalau mau di shortcut pakai ini, exit ini, kita tekan lama dia langsung double receive atau dual standby. Kemudian lanjut lagi scan mode, backlight. Nah ini backlightnya berapa detik, kita buat 20 detik karena kita lagi review biar agak lama, tidak langsung mati. Kemudian beep, ini yang seperti bunyi beep itu ya. Fox delay, kemudian out menu time, keylog, language, ini pakai Inggris, kemudian FM dual watch. Udah itu aja. Kemudian DCS, TCS, ini untuk repeater tune ya. Ini untuk erect tune, kemudian TX tune, kemudian DCS juga di sini erect tune, kemudian di sini TX tune. Setelah itu kita kembali lagi keluar masuk ke frekuensi. Di sini ada step, udah pas 5 kilo, kemudian ada direction. Di sini kalau kita mau repeater plus atau minus. Kemudian ada offset, kita isi offsetnya 2 digit di depan. Oke, kemudian setelah itu channel store kalau kita mau nyimpan ya, kemudian ada delete channel kalau kita mau delete. Jadi misalnya ini sekarang saya cari ini ada isinya ya. Oke, kita keluar, kita masuk ke channel delete ya, sebentar. Nah ini channel delete, saya akan delete channel 1 ya, biar nanti kalau kita buka di channel store di sini akan muncul 001 tanpa CH. Nah itu berarti kosong ya teman-teman ya.
Kemudian edit name, kalau kita sudah masukin programnya, kita bisa edit di sini, dan itu bisa kita lakukan dengan menulis-nulisnya ya, seperti itu. Nah, itu kita tulis-tulis begitu ya. Kemudian display name. Nah, ini kalau di yang WR88 kemarin ya, yang 888 plus yang pertama itu nggak ada display name ya, ini ada display name, jadi bisa ditampilkan namanya di sini. Sorry, kita keluar dulu. Nah, ini sebentar ya, edit name, display name ada aja. Oke, nanti kita akan coba ya. Oke, kita langsung aja untuk masukin program. Sekarang saya akan coba untuk masukin program repeater. Kita coba ini. Nah, ini udah masuk di situ ya, atau ini yang kosong aja, kita coba langsung, siapa tahu bisa ya. Kita coba ini. Nah, ini aja 1575. Kemudian kita cari offsetnya, masuk di frekuensi. Nah, kita pindah ke frekuensi. Oke. Kemudian kita direction dulu, directionnya kita rubah minus. Oke, direction sudah minus. Kemudian offset kita ketik 05000, kena oke. Kita keluar, apakah minus? Belum minus ya, berarti directionnya belum tersimpan tadi. Oke, direction minus. Oke, kita masuk lagi offset. Oke, kita keluar, apakah sudah ada minusnya? Oke, sudah ada minusnya. Nah, ketika sudah ada minusnya, sekarang kita set untuk TXT TSS. Saya akan rubah, langsung dirubah sebenarnya, bukan menu ya, kita rubah kiri kanan ini. Kita rubah ke 88,5. Nah, langsung oke. Setelah oke, kita keluar. Jadi ini sudah ada offsetnya dan tone-nya. Kita coba tes. Oke, bisa, udah membuka repeaternya. Sekarang kita simpan teman-teman dari menu, kemudian masuk ke channel store. Nah, channel store, kita menu lagi, kita pilih channel 1 ini, kita pilih channel 1, kemudian kita menu. Ini sudah kesimpan teman-teman. Sekarang kita coba lihat, kita keluar 01, ini sudah ada frekuensi tadi. Oke, di 02 ini, 01 ini ya. Oke. Nah, sekarang kita mau kasih nama teman-teman, kita coba kasih nama. Kalau yang WRW yang pertama kita review nggak bisa kasih nama, bisa kasih nama tapi nggak bisa tampil. Apakah yang ini bisa? Nanti kita coba ya. Oke, kita coba edit name. Kita coba di sini ketik ya P. Kemudian A. Kemudian R mana R ini. Oh, sorry. Dia harus cepat ya, menunya keluar ya. Oke, sebentar. Ya. Kita geser R, kemudian I, kemudian A, kemudian N, kemudian O, kemudian M lagi. Oke, sudah teman-teman, langsung kita menu. Sukses, kita keluar. Tertulis teman-teman ya. Jadi ini bisa ngasih nama langsung di radio ini tanpa harus pakai komputer. Kalau yang ini, kalau yang kemarin nggak bisa teman-teman, karena nggak ada display name. Jadi mungkin ditambahin sedikit pamernya, jadi bisa seperti ini. Oke, kita tinggalkan teman-teman ya. Sekarang saya akan masuk ke pengujian selanjutnya adalah, kalau RX tadi sudah. Sekarang pengujian selanjutnya adalah kita masuk ke modulasi. Lepaskan di sini untuk tes modulasi ya. Kita coba untuk mic-nya di bawah sini. Nah, saya seperti kemarin kita tes dengan menggunakan Eracom RC68 ya. Kita coba. Apakah suaranya itu masih sama kencengnya dengan yang kemarin? Karena kemarin kenceng sekali ya untuk yang WRW sebelumnya itu, cuman nggak bisa disimpan untuk namanya bukan nggak bisa ditampilin, tapi bisa disimpan tapi nggak bisa ditampilin. Oke, kita coba.
tes 1 2 3 kita coba ini WRW UV 888 plus 6 band. 1 2 3 kita coba untuk Iracom RC 68. 1 2 3 3 2 1 kita coba WRW UV 888 plus 6 band. Kita coba hidupin untuk ANC nya. Sebentar, kita coba. Oh sorry teman-teman, ternyata di yang ini ada scan ya, ada menu scan, jadi harus kita keluar dulu. Kita keluar dulu teman-teman ya, ini menu scan-nya kenapa nggak bisa keluar, harusnya keluar. Oke, kita matiin aja dulu karena mungkin error. Jadi dia ada menu scan teman-teman ya, ada menu scan. Dan di sini kalau ANC-nya dihidupin, mungkin pakai yang mana ya? Pakai yang ini, itu baterai biasanya tuh 82 volt full. Ini untuk dual standby. On. Kemudian Dual standby off. ini tekan lama, scan teman-teman ya. Nah itu scan-nya kok dia nggak bisa dimatikan ya. Oke, kemudian kita coba aja pakai PNC tadi ya, P audio. Nah kita on kan di sini. Nanti dia ada huruf tulisan itu apa, bukan apa namanya, gambar seperti itu. Kita coba. 1 2 3 3 2 1 ANC on. 1 2 3 RC 68. 1 2 3 WRW V88 ANC on. Oke, kencang juga ya teman-teman ya. Jadi ini tetap kencang atau oke untuk yang WRW UP88 plus ini ya. Sekarang kita menuju ke langkah selanjutnya adalah menguji antenanya, dan habis itu kita uji powernya. Jadi kalau untuk audionya sudah tidak bisa diragukan lagi. Kita tes antena dari WRW UV888 plus. Apakah masih seperti kemarin? Nah, kita coba lihat ya. Kalau sama ya udah seperti itu aja terus ya, antenanya nggak ada yang berbeda ya. Kita start di 140 MHz, kemudian test stopnya di 174 MHz. 174 ya, 174 MHz. Kita lihat. Ya, masih sama seperti kemarin, berarti kita start di 136. Dia di situ ya, teman-teman ya. Nah, itu di mana itu? Oh, terlalu ke bawah. Startnya di 134 MHz. Nah, 134 aja masih di bawah lagi ya. 120 berarti 120 MHz. Kita lihat. Waduh, dia matchingnya di situ teman-teman. Ada tapi di bawah sekali. Di berapa itu? Di 129. 128 MHz. Nah, di 128 MHz, 129. Rendah sekali di situ, berarti terlalu banyak kumparan di sini atau nilai C-nya terlalu tinggi ya. Oke. Kita coba sekarang di UHF-nya 400 MHz sampai 480. Stop 480 MHz. Kita cek. Nggak ada juga untuk di UHF-nya. Jadi antenanya nggak bisa kita gunakan kecuali dipotong ini, dipotong naik frekuensinya, tapi mungkin tidak bisa nyender sekali gitu ya, tapi bisa gitu ya teman-teman. Oke, jadi saran saya ganti antenanya aja kalau memang Anda mau awet radionya ya, karena ini ya wattnya besar teman-teman ya. Oke, kita sekarang ngecek wattnya ya, karena baterainya masih full. Kita bisa cek wattnya seperti apa untuk WRW ya, WRW untuk WRW UV 888 plus. Kita pasang dulu untuk dummy load, kemudian kita pasang untuk ke radionya teman-teman ya. Dan ini memang sangat mepet, yaitu mepet banget ya, sama dengan WRCOM juga mepet seperti itu. Jadi kita harus bisa putar, kita kaliin aja. Nah, oke, kita on kan, sudah on, kita standby ke power.
Nah, ini standby ke power, kemudian frekuensi kita set di 145.000. Kemudian kita set low power, kita cek low power berapa. 5,4, besar banget low powernya. Low powernya itu sama dengan high-nya Baofeng-nya, 5 watt. Oke, kita naikkan powernya ke high power. Seberapa high powernya dari WRW ini? Biasanya sih jos ya, biasanya. Kita coba lihat. Nah, benar kan, 10,4, 10,3, bukan main-main. Kemudian kita coba di 435 MHz. Kita coba low-nya dulu. Kita coba low-nya. Kalau tadi 5 watt di VHF, apakah di UHF berapa? Kita coba lihat. 4,2, 4,1. Sekarang kita coba high powernya di UHF. High power. Kita lihat 5,7, high powernya 5,7. Ya, oke. Di UHF-nya kurang tinggi. Tapi biasanya ini kalau di UHF-nya kurang tinggi di high UHF, dia 350 bisa, teman-teman. Kita coba ya 350. Kita coba 350 berapa watt? Ada kawat keluar di sini high power. Nah, kan ada kan? Tuh, besar dia 9,3 watt. Artinya kalau dia di 350-nya dihilangin, mungkin di UHF-nya itu yang di atas dia naik ya teman-teman wattnya. Tapi karena dia dimaksimalkan di sini ya yang di atasnya ngalah gitu. Oke, sekarang kita coba di 250 apakah bisa? 250 nggak transmit teman-teman tuh, nggak mau. Oke, jadi hanya 350 sesuai dengan yang speknya tadi ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi powernya udah kita cek ya sama-sama. Jadi VHF-nya 10 watt 3, di UHF-nya 5,7. Jadi nggak terlalu besar untuk di UHF-nya teman-teman. Ya buat teman-teman yang nyari radio dengan power di VHF-nya besar ya, ini satu-satunya yang bisa menjawab. Karena kalau kita cari WRCOM udah nggak ada teman-teman, jadi ini bisa jadi alternatif untuk kita beli atau kita gunakan ya teman-teman untuk WRW UV88 plus ini. Nah sekarang kita akan coba untuk scanning teman-teman, karena tadi bisa scan ya, ini bisa scan. Kita coba tekan lama. Oh sorry, tekan lama yang ini bintang teman-teman. Oke, dia sudah scan. Saya akan coba transmit di sini ya. Kita coba transmit agak jauh. Apakah dia bisa scan di VHF? Bisa teman-teman ya. Memang saya mancar di situ tanpa tune ya di VHF. Nah, saya coba sekali lagi. Saya coba scan. Saya mau scan, aduh, sorry teman-teman, kok pencetnya lamat ya. Scan ya. Saya akan coba scan di frekuensi yang lain. Apakah di situ bisa menerima teman-teman? Saya coba ya. Sebentar, ini powernya masih terlalu besar. Saya akan turunkan dulu powernya. Oke teman-teman, ini saya coba transmit ya, mudah-mudahan dia bisa nyeken. Nah bisa teman-teman, langsung oke. Jadi saya mancar di UHF bisa juga 435 250. Jadi otomatis dia bisa nyeken di VHF atau di UHF. Jadi aman, tidak perlu di set-set lagi. Jadi kalau kita kembali, kita tekan lama banget ya, tekan aja terus. Nah itu balik. Tadi saya kurang lama, kurang sabar, jadi ini udah bisa balik ya. Oke teman-teman, jadi dia bisa fungsi scan, bisa waterproof ini, audionya bagus, radio FM-nya juga oke. Kita tekan ini mungkin ya shortcut-nya. Nah kita coba 102,9. Bahwasanya sampai saat ini belum ada aduan resmi dari pekerja terkait dengan penahanan jasa. Suaranya bagus teman-teman ya, nggak usah dikhawatir lah kalau untuk WRW ini, karena identik dengan WRCOM jadi nggak ada masalah. Oke, sekarang kita akan coba untuk receive di 800, karena ini bisa diketik 800 teman-teman.
Kita coba sebentar, saya pindah dulu ke sini dan kita ke VFO. Kita ke VFO dan kita coba untuk di 800. Nah, kita coba monitor tadi yang satunya lagi. Apakah dia ada bunyi di sini? Kalau yang di Welcome sih bisa ya teman-teman. Di Welcome sih bisa. Makanya saya akan ngecek yang di Welcome, kalau bunyi harusnya di sini juga bunyi ya. Kita tunggu aja karena frekuensinya belum kelihatan yang di sini. Oke, sambil nunggu ya teman-teman, sambil nunggu saya coba kembali ke frekuensi yang lain ya, siapa tahu kalau nggak ada di situ. Kita sambil nunggu, kita matikan dulu ini. Jadi kalau yang ini sudah bisa untuk kasih nama, teman-teman bisa untuk save di sini, jadi nggak perlu pakai komputer. Nah, ini nggak monitor teman-teman, di radio yang satu monitor ini nggak, belum bunyi. Jadi ini bunyi yang di sini, ini nggak bunyi. Oke, ini jadi kalau udah bisa ketik frekuensi belum tentu dia bisa untuk nge-receive teman-teman, untuk yang ini. Jadi kesimpulannya untuk WRW ini belum bisa receive di 800 ya. Tapi kalau untuk 350, kemudian VFWF itu bisa, kemudian FM, kemudian airband ya. Mungkin itu yang 6 band ya, tambah satu lagi apa ya, frekuensi berapa ya, saya kurang jelas ya. Oke, mungkin di 200 juga bisa nge-receive ya, cuman receive aja, transmit nggak bisa teman-teman. Oke, saya kira itu ya untuk review kita kali ini mengenai WRW UV 888 plus 10 watt 6 band. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai WRW UV 888 plus 6 band yang sudah kita sampaikan kepada Anda semua. Jadi kalau untuk power outputnya itu tadi kalau di VHF itu besar ya teman-teman, 10 watt, 3, kemudian di UHF-nya hanya 5,7 watt. Tapi di low band-nya, di low UHF-nya itu bisa sampai 9. Makanya dia di 350 juga besar teman-teman. Jadi kalau Anda yang cari frekuensi 350 sampai 390, maka ini bisa digunakan untuk yang WRW UV 888 plus 6 band ya, 10 watt. Jadi dia juga ada menu scan-nya, kemudian ada airband dan bisa nyimpan melalui HT-nya tanpa harus pakai komputer. Tidak seperti yang sebelumnya kita review hanya dual band, itu nggak bisa, nggak ada airband-nya juga dan tidak bisa ditampilin namanya, tapi bisa disimpan, tapi nggak ada nama. Dan kalau mau kasih nama harus pakai program di komputer untuk dirubah kembali tampilannya, menu tampilan nama yang ada di softwarenya. Oke, sekian saja saya yang Kical itu yang kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bantri, bye bye.